Lonjakan kasus aktif COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir membuat pemerintah menerapkan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Namun di minggu pertama pelaksanaannya, masih ada masyarakat yang belum paham tentang ketentuan tersebut. Sejumlah pelanggaran ditemukan, mulai dari pengabaian protokol kesehatan di tengah masyarakat, hingga pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan di sektor non-esensial. Dalam dialog yang digelar secara virtual oleh Media Center KPCPEN, Dr. Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI memaparkan, jika ingin efektif menekan kasus aktif dalam masa PPKM darurat ini, ketegasan kepala daerah sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat dan menekan mobilitas. Tetapi yang menarik, masyarakat itu tidak sekedar kata-kata yang mereka inginkan. Anggaplah pada sudut-sudut keramaian publik ada random testing tuh dilakukan oleh Pak Wali, itu akan membuat mereka otomatis tanda kutip mereka akan segan keluar rumah tuh. Masyarakat kita tuh tipikal yang takut diperiksa. Kalau misalnya mereka tahu di situ ada posko random testing yang begitu mereka ketahuan positif, maka mereka akan dipisahkan dari keluarga. Nah, ini cara-cara komunikasi yang real yang sebenarnya itu juga bagian dari fungsi testing, tracing, dan treatment. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan yang diperlukan agar PPKM darurat berjalan efektif adalah mengambil langkah strategis dari jajaran pemerintahan, melakukan terobosan, dan tidak lagi bekerja berdasarkan tupoksinya masing-masing. Jadi ya kalau kita berdasarkan tupoksi, banyak dinas yang tidur aja di rumah, nggak bisa begitu. Jadi saya minta dinas ini dibagi berdasarkan kewilayahan. Ada kepala dinas yang in charge untuk di wilayah Kecamatan Bogor Timur misalnya, ada kepala dinas yang in charge untuk urusan lain, ada direktur BUMD yang fokus untuk pemulasaran jenazah. Jadi pada intinya harus lakukan terobosan, tidak bisa lagi berdasarkan tupoksi, semuanya harus activate. Intinya begitu, ini poin pertama. Poin kedua, sense of urgency ini juga harus ada di masyarakat. Makanya kemudian ketika saya mengumumkan untuk membuka posko logistik darurat, targetnya adalah itu. Ayo dong, yang mampu, yang masih punya rezeki, berbagi bagi yang membutuhkan. Jadi sense of urgency ini diperlukan ketika kita minta agar semua aturan ditaati. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, bersama Forkopimda, Pak Kajari, Pak Kapolres, kami berputar untuk kemudian melakukan tindak pidana ringan. Jadi sidang di tempat bagi pelanggar-pelanggar itu yang nggak pakai masker dan sebagainya. Nah, demikian pula bagi kantor-kantor yang masih melakukan pelanggaran non-esensial tapi masih buka, kita lakukan tindak. Sudah dikolaborasikan antara aparat penegak hukum sehingga bisa tindak pidana. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan pada masa PPKM darurat. Semua sektor harus saling membantu dan memahami karena semua sektor tersebut merasakan dampaknya. Memang tidak mudah kita untuk bersikap adil. Di satu sisi kita harus tegas, tapi di sisi lain kita juga harus adil begitu. Nah, karena itu kami memobilisasi bantuan logistik dari warga yang mampu. Saya membuka posko logistik darurat di pusat kota dan alhamdulillah setiap hari mengalir bantuan ke situ, dan lurah saya perintahkan untuk mendata PKL warga yang kalau nggak kerja atau nggak usaha sehari nggak bisa makan. Itu kita prioritaskan untuk dibantu bahan makanan pokok sampai PPKM ini berakhir begitu. Nah, jadi lurah saya percayakan untuk memprioritaskan itu. Juga bagi warga yang isoman tapi nggak punya kemampuan logistik. Nah, tetapi harus diakui memang nggak mungkin semua. Karena bagaimanapun kan kontribusi kita yang dimobilisasi dari warga terbatas. Jadi di lapangan ya kami harus pintar-pintar melakukan tindakan ya. Mana yang cukup dihimbau, mana yang harus ditindak tegas, kira-kira begitu. Fikri Aditama, Tim Liputan, DAI TV.